Selamat pagi sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini saya mengajak sahabat BSJD untuk membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai 10. Kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai 10 dengan judul perikop peraturan mengenai penebusan salah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah. Maka haruslah ia mengaku dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu? Maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam. Belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sebab persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada imam adalah bagian imam itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang pengakuan dan penebusan kesalahan, baik itu laki-laki atau perempuan, yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kerugian secara finansial kepada orang lain. Tidak hanya dituntut untuk mengakui kesalahan, tetapi juga harus membayar kompensasi secara penuh dan ditambah 20%. Dapat dilihat juga dari Imamat pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-19 tentang aturan penebusan kesalahan yang menjelaskan bagaimana membayarkan kompensasi secara lebih rinci. Dan jika orang yang dirugikan telah meninggal, maka kompensasi tersebut harus dibayar kepada kerabatnya. Jika seseorang tidak lagi memiliki kerabat, maka diterima oleh imam mewakili nama Tuhan. Sebab itu, cara ini merupakan tawaran pendamaian bagi orang yang melakukan kesalahan untuk menunjukkan bahwa ia telah mengakui kesalahannya, membayar kerugian, dan memperbaiki hubungan yang telah hancur dengan orang yang dirugikan. Sahabat BSJD yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang sering kita rugikan atas setiap kesalahan kita adalah Allah. Kesalahan yang kita lakukan merupakan dosa yang secara sadar maupun tidak sadar kita sering sekali merugikan Allah. Kesalahan yang kita perbuat tentu menyakiti perasaan Allah dan bahkan membuat Allah kecewa. Tentu ini sangat jelas merugikan Allah. Lalu pertanyaan untuk kita pada pagi hari ini, apakah kita sudah membayar setiap kerugian kepada Allah atas setiap dosa kita? Dan apakah kita sudah mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan? Kita tahu bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita melawan dari kebenaran. Dan ketika kita tidak mengakui setiap dosa kita, maka kita berada di bawah kuasa kejahatan. Setiap dosa yang kita lakukan harus kita bayar kepada Allah yang kita rugikan. Pertanyaan lagi untuk kita, sahabat BSJD, apakah kita sanggup membayar kerugian kepada Allah atas setiap dosa yang kita lakukan? Sahabat BSJD yang diberkati, tentu kita tidak akan pernah sanggup membayar setiap kerugian kepada Allah atas dosa kita. Kita yang berbuat salah atau dosa, tentu kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Karena itu merupakan cara kita membayar kerugian kepada Allah atas setiap dosa kita. Tapi jangankan untuk membayar kerugian kepada Allah,
Terkadang mengakui dosa di hadapan Allah saja kita sulit melakukannya. Namun di sini kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas setiap cinta dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Allah tidak menginginkan kita menderita dengan membayar setiap kerugian yang Allah alami atas dosa kita. Namun Allah bersedia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Sungguh kasih yang luar biasa dari Allah untuk kita. Manusia tidak akan pernah sanggup membayar setiap kerugian kepada Allah. Tetapi kita bisa merendahkan diri dengan mengaku setiap dosa kita di hadapan Allah. Mengakui dosa dan menyesali setiap perbuatan kita, maka kita mengakui bahwa Allah adalah kebenaran yang abadi. Mengakui dosa dan merendahkan diri atas setiap kesalahan berarti kita meninggikan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan iman dan pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami meminta kepada Engkau Bapa, ajar kami untuk selalu saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Sehingga dengan kasih kami dapat menjadi umat yang setia kepada Engkau saja. Dan pada saat ini Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai setiap kehidupan kami. Beri kami selalu hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap kehidupan dan pekerjaan kami. Tuntun kami selalu Bapa, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.